Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bertemu lagi di dalam doa kita. Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita ambil waktu teduh sejenak untuk kita masuk di dalam doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada di antara kita yang selama wabah ini kita merasa susah dan kita mungkin merasa tidak tenang. Tapi biarlah malam hari ini kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab di dalam dekat bersama dengan Tuhan, hati kita bisa tenang dan kita boleh mendapatkan kekuatan untuk menjalani ini semua. Mari saudara, kita angkat pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku
Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan, memancar senantiasa. Saudara, biarlah itu yang menjadi kerinduan kita untuk dekat kepada Tuhan. Sebab dengan dekat kepada Tuhan ada begitu banyak hal indah yang kita boleh dapatkan dan kita boleh rasakan. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Saudara tentu pernah melihat foto ini. Foto apa ini, saudara? Saudara mungkin di dalam WA saudara pernah melihat video. Begitu banyak orang Amerika yang turun ke jalan protes, bawa bendera, bawa spanduk, kemudian bawa papan yang bertulisan. Saudara, saya mendapatkan data bahwa orang-orang Amerika yang protes, yang turun ke jalan ini adalah penduduk kota Florida di Amerika. Dan celakanya saudara, mereka sebagian besar adalah orang Kristen. Mereka melakukan hal seperti itu yang seharusnya kita tahu tidak perlu kita lakukan. Saudara, dari mana saya tahu bahwa orang yang protes itu adalah orang-orang Kristen? Yang pertama, dari papan bertulisan yang mereka bawa, karena kalimat-kalimat itu bernuansa Kristen, saudara. Salah satunya adalah seorang bapak tua sekitar 70-an tahun. Dia membawa papan yang bertuliskan, "Jangan menghalangi kami ke gereja." Lalu kemudian yang kedua, saudara, dari komentar-komentar orang yang protes itu di sana. Salah satu mereka berkomentar, "Roh kami ini lapar. Roh kami ini perlu makan. Kami harus ke gereja untuk memenuhi kelaparan dari roh kami." Lalu kemudian yang ketiga, saudara, media Amerika juga memberitakan bahwa seorang pendeta yang di kota Florida itu menentang himbauan pemerintah untuk lockdown daerah Florida. Saudara, dari video yang viral itu, seorang pendeta ini berkhotbah, ya, ada sebuah video yang merekam seorang pendeta di Florida ini berkhotbah. Dia berkhotbah demikian, saudara. Virus ini berasal dari iblis, bukan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang datang kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara dari virus itu. Saudara, para protes, orang-orang yang protes yang ada di jalan itu sebagian besar adalah jemaat dari gereja hamba Tuhan tersebut. Sebab dia memprovokasi jemaatnya untuk melakukan hal-hal seperti itu, protes di jalan kepada pemerintah. Saudara, mungkin tindakan seperti itu sedikit banyak mempengaruhi penyebaran virus yang ada di Amerika. Kita tahu penyebaran virus itu semakin besar, saudara. Semakin banyak jatuh korban. Saudara, di foto berikutnya itu ada seorang pendeta dari Korea Selatan yang punya jemaat 200-an ribu. Saudara, tidak tanggung-tanggung banyaknya jemaat dari gereja ini. Yang saudara lihat di foto itu adalah gembala sidangnya, yang dia berlutut di depan media untuk meminta maaf. Kenapa dia berlutut untuk meminta maaf, saudara? Karena pemerintah Korea Selatan menuntut seorang gembala ini, hamba Tuhan ini, telah melanggar himbauan dari pemerintah. Dia dituntut pasal pembunuhan karena dituding sebagai penyebab penyebaran virus
yang ada di Korea Selatan. Saudara, karena tidak mengikuti himbauan pemerintah untuk menutup gerejanya sementara selama beberapa waktu lamanya, maka saudara, katanya 4.000-an orang yang kena virus yang ada di Korea Selatan. 60% itu berasal dari gereja ini, saudara. Jadi gereja ini menjadi penyebar virus yang terbanyak di Korea Selatan. Sungguh satu hal yang sangat menyedihkan, saudara. Saudara, itulah tindakan-tindakan dari sebagian kecil hamba Tuhan, pendeta, gembala gereja, bukan membantu upaya pemerintah, tetapi malah sebaliknya menjadi penyebar wabah yang cukup banyak. Saudara, bagaimana dengan Israel? Saudara yang dikasihi Tuhan, penduduk Israel itu begitu disiplin. Pada saat pemerintah itu memerintahkan mereka untuk lockdown, saudara, mereka semua itu tinggal di rumah mereka masing-masing. Ada kesaksian seorang Yahudi yang tinggal di Israel. Dia berkata, tanggal 12 Maret Israel itu sudah seperti kota mati, saudara. Kenapa? Karena penduduknya mentaati himbauan pemerintah. Mereka tinggal di rumah saja. Oleh sebab itu, saudara, beberapa hari yang lalu, nggak sampai 1 minggu, di dalam televisi kita bisa melihat, di sana ditampilkan dokter-dokter, para perawat di rumah sakit yang ada di Israel itu, mereka menari-nari, mereka bersuka cita. Karena apa, saudara? Nggak ada pasien corona lagi di sana. Saudara, mengapa bangsa Israel itu bisa begitu taat dengan himbauan pemerintah? Karena mereka tahu himbauan seperti itu adalah himbauan Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan banyak sekali Tuhan memerintahkan umatnya untuk lockdown, saudara. Saudara, dari foto ini, dari slide ini kita bisa melihat, ini adalah salah satu firman Tuhan yang memerintahkan umat Israel untuk lockdown. Yesaya 26 ayat 20. Di sana dituliskan, pergilah umatku, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu di belakang, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai berlalu murkaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini konteksnya adalah Tuhan mau menghukum bangsa-bangsa yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bangsa-bangsa yang jahat. Oleh sebab itu, sebelum dia menghukum bangsa-bangsa itu, dia memerintahkan umatnya, bangsa Israel, untuk lockdown, saudara. Sampai di dalam ayat itu dikatakan, masuklah ke kamarmu. Itu adalah satu tempat yang nyaman, satu tempat yang aman, saudara, kita berada di sana. Sampai, kata firman Tuhan, sampai masa itu berlalu, murkaku itu berlalu. Saudara, inilah yang seharusnya kita lakukan. Kita mentaati himbauan pemerintah. Karena himbauan pemerintah itu sama seperti himbauan Tuhan. Beberapa bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang hal tersebut. Saudara, bukankah kita juga tahu waktu Tuhan Allah memberikan tulah yang ke-10 kematian anak sulung orang Israel? Bukankah umat Tuhan, orang Israel, diperintahkan Tuhan untuk lockdown, masuk ke rumahnya dan memberikan tanda di ambang pintunya, supaya mereka itu dilewati oleh malaikat maut yang mau membunuh semua anak sulung. Saudara, kita melihat lockdown ini juga adalah perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Mengapa kita tidak taat, saudara? Jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar, provokasi-provokasi yang tidak benar, saudara. Kita harus hati-hati untuk semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memberikan berita-berita untuk kita tidak mentaati himbauan pemerintah. Kadang pemerintah juga dipakai oleh Tuhan untuk menjaga rakyatnya. Saudara, biarlah kita boleh menjadi taat akan himbauan pemerintah. Karena mungkin sekali itu adalah perintah Tuhan untuk kita, supaya kita dihindarkan dari malapetaka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh menghargai lockdown yang dihimbau oleh pemerintah. Karena lockdown ini adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kita saja, untuk semua orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Kita bisa baik, semua orang yang ada di sekitar kita itu juga baik. Kita menjaga kesehatan dengan baik, semua orang di sekitar kita juga bisa sehat. Karena kita tidak menyebarkan wabah itu. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita boleh mengikuti himbauan pemerintah yang kemungkinan besar juga adalah perintah Tuhan untuk kita. Saudara, mari kita masuk di dalam doa kita. Yang pertama, saudara, mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk mereka pendeta atau penginjil, gembala atau bukan, semua hamba-hamba Tuhan itu diberikan hikmat bijaksana untuk berkhotbah, melayani, dan bertindak untuk menuntun jemaat pada kebenaran. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua hamba Tuhan, entah itu penginjil, entah itu pendeta, entah itu gembala dari sebuah gereja. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka ketika mereka melayani melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menuntun jemaat-jemaat, menuntun pendengar itu kepada kebenaran, bukan malah membawa mereka menyimpang dari kebenaran itu. Membawa semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu boleh mendapatkan berkat kebaikan daripada Tuhan, bukan sebaliknya. Kami serahkan semua hamba Tuhan yang ada, ya Tuhan, dimanapun mereka, biarlah mereka juga boleh menjadi orang-orang yang mendukung himbauan pemerintah, orang-orang yang mempunyai pengaruh yang baik supaya wabah ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Saudara, yang kedua, mari kita berdoa. Yang pria berdoa untuk para dokter, supaya mereka diberikan kesehatan, supaya mereka bisa tetap terus melayani pasien-pasien yang ada. Kita ingat Dr. Calvin Kurnia, jemaat kita, kemudian juga Dr. Deborah yang juga adalah menantu dari jemaat kita, dan dokter-dokter yang lain, saudara, kita doakan. Dan juga doakan untuk dokter yang meninggal, Tuhan kuatkan keluarga mereka. Dan yang wanita berdoa untuk perawat-perawat, petugas rumah sakit, Tuhan tetap berikan mereka kekuatan kesehatan supaya mereka bisa melayani dengan baik dan membantu supaya pasien-pasien ini bisa sembuh dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua dokter yang ada, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan supaya mereka itu bisa melayani dengan baik ya Tuhan. Karena ada banyak pasien-pasien yang harus mereka layani ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka sehingga mereka bisa tetap terus mengobati pasien-pasien yang ada. Kami ingat Dr. Calvin Kurnia, kami ingat Dr. Deborah, kami ingat dokter-dokter yang lainnya ya Tuhan, yang Engkau pakai langsung untuk menangani virus ini ya Tuhan. Engkau terus berikan mereka kekuatan tubuh, kesehatan ya Tuhan. Kami juga mengingat akan keluarga dari dokter-dokter yang meninggal. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau hibur mereka ya Tuhan. Kami percaya mereka sangat kehilangan orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Mungkin mereka semua adalah tulang punggung dari keluarga. Tuhan, begitu tidak mudah untuk keluarga para dokter yang meninggal ini menjalani kehidupan, apalagi di dalam kondisi yang seperti ini. Kami berdoa Engkau terus yang memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dan yang ketiga, saudara, mari kita berdoa
yang pria berdoa untuk pasien virus corona supaya mereka mentaati peraturan-peraturan proses penyembuhan, supaya mereka itu tidak menyebarkan wabah, tetapi mereka bisa disembuhkan dan tidak menjadi penyebar wabah lagi. Lalu kemudian yang wanita doakan supaya semua jemaat kita, jemaat gereja lain, semua taat kepada himbauan pemerintah, sehingga semuanya bisa di dalam keadaan yang sehat dan wabah ini bisa cepat berlalu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk semua pasien-pasien dari virus corona ini. Kami melihat ada beberapa pasien yang begitu bandel ya Tuhan. Mereka tidak mau berada di rumah sakit. Mereka tidak mau dikarantina. Bahkan mereka ada yang lari keluar ya Tuhan. Dan dengan seperti itu mereka menjadi penyebar wabah ini. Tuhan, tolonglah untuk setiap pasien, walaupun bagaimana tidak nyamannya mereka di rumah sakit, walaupun mereka dibatasi begitu rupa, biarlah mereka boleh mengingat supaya kesembuhan mereka ini boleh menjaga kesehatan dari semua orang di sekitar mereka, boleh membuat wabah ini semakin bisa diatasi dan semakin berkurang ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya, orang-orang ODP ataupun PDP ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong mereka untuk bertahan sampai proses penyembuhan mereka itu berakhir dan mereka dinyatakan sembuh dan boleh pulang, dan mereka baru pulang. Kami serahkan mereka semua pasien ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berikan mereka penghiburan untuk mereka melewati masa-masa yang tidak nyaman seperti ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, walau kita harus berjalan di dalam lembah kegelapan, tapi perlindungan Tuhan itu begitu nyata, saudara. Dan tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar kasih Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali berdoa. Saudara, mari kita berdoa untuk presiden dan jajarannya. Yang wanita berdoa untuk upaya mengatasi wabah dan kemudian ekonomi rakyat dan negara. Dan kemudian yang pria berdoa untuk kekurangan pangan rakyat miskin dan juga kekuatan yang ingin menjatuhkan presiden. Saya mempersilakan saudara untuk duduk. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk presiden dan jajarannya di dalam mengatasi masalah-masalah negara yang tidak mudah. Ada begitu banyak persoalan yang harus diatasi ya Tuhan. Kami berdoa untuk kekurangan pangan dari rakyat yang miskin, yang sementara ini pemerintah sudah membantu. Tuhan, kalau wabah ini tidak cepat berlalu, kami tahu ada begitu banyak orang yang susah lagi ya Tuhan. Mereka susah makan, ataupun mereka susah untuk mencari tempat untuk mereka bisa bernaung di bawahnya dan beristirahat dan tidur. Ada banyak orang yang sudah hampir menjadi tunawisma karena masalah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kekuatan-kekuatan yang ingin menjatuhkan presiden dan jajarannya. Kami percaya selama ini Tuhan yang selalu memberkati, menguatkan presiden dan jajarannya, sampai dengan detik ini mereka terus bisa memimpin dan memerintah, menolong, membantu rakyat Indonesia. Kami percaya Engkau terus yang menolong mereka, Tuhan. Saudara, mari kita juga berdoa. Yang terakhir kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Yang wanita berdoa untuk siswa yang menjalani ujian, karena di dalam bulan ini siswa-siswa akan menjalani ujian. Tuhan berikan mereka kerajinan untuk mereka boleh belajar dan hikmat untuk bisa menyelesaikan semua ujian mereka, dan juga proses belajar mengajar secara online yang dilakukan guru di rumah siswa. Dan kemudian yang pria, kita berdoa untuk kesehatan semua guru, staf dan karyawan yang ada. Dan juga BP sekolah diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan semua guru, staf dan juga karyawan yang ada di sekolah, supaya semua proses belajar mengajar selama ini yang berjalan dengan baik dapat terus berjalan dengan baik. Engkau juga berikan hikmat kepada guru-guru bagaimana mereka bisa mengajar secara online dengan baik ya Tuhan, supaya anak-anak juga tertarik mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada.
Kemudian juga kami berdoa untuk semua anggota BP. Tuhan berikan hikmat dan juga kebijaksanaan kepada mereka untuk memutuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan sekolah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sekali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk semua BP yang ada. Tuhan yang menolong mereka supaya mereka juga bisa terus ya Tuhan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan benar, supaya sekolah ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati semua anak-anak, semua orang tua siswa, semua orang yang ada di dalamnya, semua boleh mendapatkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menutup doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak saudara untuk mengangkat sebuah pujian sebagai penutup. Kala ku cari damai. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, Engkaulah jawaban kami satu-satunya. Tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kami, hanya Engkau yang mampu menolong kami ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami membutuhkan ketenangan dan damai, yang kami cari adalah Engkau ya Tuhan, bukan siapa-siapa, hanya Engkau saja. Dan biarlah melalui doa malam hari ini kami boleh sungguh mendapatkan ketenangan di hadapan-Mu. Dan kami mendapatkan kekuatan menjalani kondisi seperti ini sampai wabah ini selesai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, doa pada malam hari ini selesai. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita menenangkan hati kita. Doa selesai, Tuhan memberkati kita semua.